Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai konsep dan model komputasi cloud. Sini ada penyedia cloud atau cloud provider. Itu adalah suatu organisasi yang menyediakan sumber daya TI berbasis cloud. Ini adalah penyedia cloudnya. Terus, penyedia cloud ini selanjutnya tugaskan dengan tugas manajemen dan administrasi yang diperlukan untuk memastikan pengoperasian infrastruktur cloud secara keseluruhan. Dan penyedia cloud biasanya memiliki sumber daya TI yang disediakan untuk disewakan oleh konsumen cloud. Namun beberapa penyedia cloud juga menjual kembali sumber daya TI yang disewakan dari penyedia cloud lainnya. Ada konsumen cloud. Konsumen cloud ini adalah organisasi atau manusia yang memiliki kontrak atau pengaturan formal dengan cloud penyedia untuk menggunakan sumber daya TI yang disediakan oleh penyedia cloud. Secara khusus konsumen cloud ini menggunakan layanan cloud untuk mengakses layanan cloud yang diberikan oleh si penyedia cloud. Konsumen cloud menggunakan layanan cloud untuk mengakses layanan cloud. Terus juga organisasi atau manusia yang diberikan kepada untuk mengakses sumber daya TI berbasis cloud dari jarak jauh dianggap sebagai konsumen cloud, jadi bisa sebagai remote juga. Pemilik layanan cloud, suatu orang atau organisasi yang secara legal memiliki layanan cloud itu disebut sebagai pemilik layanan cloud. Pemilik layanan cloud ini dapat berupa konsumen cloud atau penyedia cloud yang memiliki layanan cloud, misalnya konsumen cloud X atau penyedia cloud X ini dapat memiliki layanan cloud A. Selanjutnya, si penyedia cloud ini menjadi pemilik layanan cloud jika menerapkan layanan cloudnya sendiri, biasanya untuk digunakan untuk konsumen cloud lainnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa konsumen cloud yang memiliki layanan cloud yang dihosting oleh cloud pihak ketiga tidak perlu menjadi pengguna atau konsumen layanan cloud. Kadang beberapa organisasi konsumen cloud ini mengembangkan layanan cloudnya yang dimiliki oleh pihak lain dengan tujuan agar layanan cloud ini tersedia untuk masyarakat umum. Administrator sumber daya cloud. Administrator sumber daya cloud ini adalah orang atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya TI berbasis cloud. Ini termasuk layanan cloud. Administrator sumber daya cloud ini dapat atau milik konsumen cloud atau penyedia cloud dari tempat layanan cloud berada. Atau bisa juga ini organisasi atau pihak ketiga yang dikontrak untuk mengelola sumber daya TI berbasis cloud. Misalnya di sini pemilik layanan cloud ini dapat mengontrak administrator sumber daya cloud untuk mengelola layanan cloud. Administrator sumber daya cloud ini seorang administrator sumber daya cloud ini dapat bersama organisasi penyedia layanan cloud ini untuk mengelola sumber daya TI penyedia cloud yang tersedia secara internal dan eksternal. Jadi kadang administrator sumber daya cloud ini tidak disebut sebagai administrator layanan cloud. Ini adalah karena si administrator layanan cloud ini bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya TI berbasis cloud yang tidak ada sebagai layanan cloud. Misalnya di sini jika administrator sumber daya cloud dikontrak oleh penyedia cloud, sumber TI yang tidak dapat diakses dari jarak jauh ini dapat dikelola oleh si administrator ini. Batas organisasi ini mewakili batas suatu perimeter fisik yang mengelilingi sekumpulan sumber daya TI yang dimiliki dan diatur oleh organisasi. Sebenarnya hanya satu set organisasi aset TI dan sumber daya TI. Demikian pula dengan cloud yang memiliki batas organisasi. Batas kepercayaan.
Kepercayaan ini adalah perimeter logis yang biasanya melampaui batas fisik untuk mewakili sejauh mana sumber daya TI itu dapat dipercaya. Jadi saat analisis lingkungan cloud, batas kepercayaan paling sering dikaitkan dengan kepercayaan yang dikeluarkan oleh organisasi yang bertindak sebagai konsumen cloud. Karakteristik, ini ada 6 karakteristik yang ada untuk lingkungan cloud. Jadi on-demand use atau penggunaan sesuai dengan permintaan, ubiquitous access, ini bisa diakses di mana-mana, multi-tenancy dan resource pooling, elastisitas, measure uses, ini penggunaan terukur, sama resiliency atau ketahanan. Ini adalah karakteristik pada lingkungan cloud. Nah, ini penggunaan sesuai permintaan. Jadi kadang konsumen cloud ini dapat secara sepihak mengakses sumber daya TI berbasis cloud yang memberikan kebebasan kepada konsumen cloud untuk menyediakan sendiri sumber daya TI-nya atau penggunaan sesuai dengan permintaan. Jadi di sini setelah dikonfigurasi, pengguna sumber daya TI yang disediakan sendiri ini dapat diotomatisasi. Jadi tidak memerlukan keterlibatan manusia lebih lanjut untuk konsumen cloud atau penyedia cloud. Jadi di sini menghasilkan lingkungan pengguna yang sesuai dengan permintaan. Terus akses di mana-mana atau ubiquitous access. Ubiquitous access ini mewakili kemampuan layanan cloud agar dapat diakses secara luas, dan juga menetapkan ubiquitous access untuk layanan cloud memerlukan dukungan untuk berbagai perangkat, protokol transportasi antarmuka, dan teknologi keamanan. Jadi untuk mengaktifkan akses ini, umumnya arsitektur layanan cloud ini harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus konsumen layanan cloud yang berbeda. Multi-tenancy, karakter program perangkat lunak yang memungkinkan sebuah instan dari program melayani konsumen atau penyewa yang berbeda dari masing-masing isolasi dari yang lain. Ini disebut sebagai multi-tenancy. Ini contohnya adalah single tenant environment. Nah, selanjutnya ada multi-tenancy ini juga memungkinkan beberapa konsumen cloud untuk menggunakan sumber daya TI yang sama atau instannya, sementara masing-masing tetap tidak menyadari bahwa itu dapat digunakan oleh orang lain. Nah, ini multi-tenant environment. Jadi di sini sumber daya TI ini dapat ditetapkan dan dipindahkan secara dinamis sesuai dengan permintaan konsumen layanan cloud. Penggunaan sumber daya ini memungkinkan penyedia cloud untuk mengumpulkan sumber daya TI skala besar untuk melayani banyak konsumen cloud. Sumber daya TI fisik dan virtual yang berbeda ini dapat ditugaskan dipindahkan secara dinamis sesuai dengan permintaan konsumen cloud. Biasanya diikuti dengan eksekusi multiplexing statik, dan pengumpulan sumber daya umumnya dicapai melalui teknologi multi-tenancy. Elastisitas ini adalah kemampuan otomatis awan untuk menskalakan sumber daya TI secara transparan, seperti yang diperlukan sebagai respon terhadap kondisi waktu proses atau yang telah ditentukan sebelumnya oleh konsumen awan atau penyedia awan. Elastisitas sering dianggap sebagai peran inti untuk penerapan komputasi awan. Ini terutama karena fakta bahwa itu terkait erat dengan manfaat untuk pengurangan investasi dan biaya operasional penyedia cloud dengan sumber daya TI yang luas dan dapat menawarkan rentang elastisitas terbesar. Penggunaan terukur, karakteristik penggunaan terukur ini mewakili kemampuan platform cloud untuk melacak penggunaan sumber TI, terutama untuk konsumen cloud. Dan juga dapat menagih konsumen cloud hanya untuk sumber TI yang benar-benar digunakan untuk jangka waktu di mana akses sumber TI diberikan. Dan juga terkait erat dengan karakteristik on demand. Penggunaan terukur tidak terbatas pada statistik pelacak untuk tujuan penagihan.
Ini juga mencakup pemantauan sumber daya TI dan pelaporan penggunaan terkait. Karena itu penggunaan Truecore juga relevan dengan cloud yang tidak mengenakan biaya untuk penggunaan yang mungkin berlaku untuk model penerapan cloud pribadi. Selanjutnya resiliensi. Jadi komputasi tangguh adalah bentuk failover yang mendistribusikan implementasi sumber daya TI yang berlebihan di seluruh lokasi fisik. Dan dapat mengacu pada sumber daya TI yang redundan dalam cloud yang sama tetapi di lokasi fisik yang berbeda atau di beberapa cloud. Jadi konsumen ini dapat meningkatkan keandalan dan ketersediaan aplikasi mereka dengan memanfaatkan ketahanan sumber daya TI berbasis cloud. Model pengiriman cloud. Model pengiriman cloud mewakili kombinasi sumber daya TI yang telah dikemas sebelumnya yang ditawarkan oleh penyedia cloud. Ini ada 3 model pengiriman cloud yang umum, yaitu ada infrastruktur as a service atau IaaS, platform as a service PaaS, dan software as a service SaaS. Atau juga ada juga variasi khusus selain dari 3 model pengiriman cloud. Itu ada storage as a service, database as a service, security as a service, communication as a service, integration as a service, testing as a service, dan process as a service. Infrastruktur as a service atau IaaS ini model pengiriman. IaaS ini mewakili lingkungan TI mandiri yang terdiri dari sumber daya TI yang berpusat pada infrastruktur yang dapat diakses dan dikelola melalui antarmuka dan alat berbasis layanan cloud. Dapat mencakup perangkat keras, jaringan, konektivitas, sistem operasi, dan sumber daya TI mentah lainnya. Dan biasanya divirtualisasikan dan dikemas ke dalam bundle yang menyederhanakan keskalaan waktu proses dan penyesuaian infrastruktur. Tujuan umum dari lingkungan IaaS adalah untuk memberikan konsumen cloud kontrol dan tanggung jawab tingkat tinggi atas konfigurasi dan manfaatnya. Digunakan oleh konsumen cloud yang membutuhkan kontrol tingkat tinggi atas lingkungan berbasis cloud yang ingin mereka buat. Lingkungan IaaS umumnya ditawarkan sebagai instansi virtual yang baru diinisialisasi sumber daya TI pusat dan utama dalam lingkungan IaaS yang khas adalah server virtual. Jadi server virtual ini disewakan dengan menentukan persyaratan perangkat keras server seperti kapasitas prosesor, memori, dan ruang penyimpanan lokal. Nah, ini infrastruktur as a service gambar ini. Jadi di sini konsumen cloud menggunakan server virtual dalam lingkungan IaaS. Konsumen cloud ini disediakan dengan berbagai jaminan kontraktual oleh penyedia cloud yang berkaitan dengan karakteristik seperti kapasitas, kinerja, dan ketersediaan. Selanjutnya platform as a service atau PaaS. Ini model pengiriman PaaS ini mewakili lingkungan yang siap pakai yang telah ditentukan sebelumnya, yang biasanya terdiri dari sumber daya TI yang sudah diterapkan dan dikonfigurasi. Alasan umum konsumen cloud menggunakan atau berinvestasi dalam lingkungan PaaS ini adalah konsumen cloud ingin memperluas lingkungan on-premise ke cloud untuk skabilitas dan tujuan ekonomi. Konsumen cloud menggunakan lingkungan siap pakai untuk sepenuhnya menggantikan lingkungan di lokasi. Selanjutnya, konsumen cloud ingin menjadi penyedia cloud dan menyebarkan layanan cloudnya sendiri agar tersedia untuk konsumen cloud eksternal lainnya. Jadi dengan bekerja dalam platform yang sudah jadi, konsumen cloud ini dibebaskan dari beban administratif untuk menyediakan dan memelihara infrastruktur sumber daya TI yang disiapkan melalui model IaaS. Konsumen cloud diberikan tingkat kontrol yang lebih rendah atas sumber daya TI yang mendasari yang hosting dan menyediakan platform. Produk PaaS ini tersedia dengan tumpuan pengembangan yang berbeda, misalnya Google Apps Engine ini menawarkan lingkungan berbasis Java dan Python. Ini gambar dari platform as a service. Jadi konsumen cloud ini mengakses lingkungan PaaS yang sudah jadi. Konsumen cloud ini sengaja dilindungi dari detail implementasi platform produk PaaS yang tersedia
dengan tumbuhan pengembangan yang berbeda. Misalnya tadi ya ada Google Apps Engine, ini menawarkan lingkungan berbasis Java dan Python. Selanjutnya Software as a Service atau SaaS, di program perangkat lunak yang diposisikan sebagai layanan cloud ini bersama dan tersedia sebagai produk atau utilitas umum. Ini menunjukkan profil khas dari penawaran SaaS. Model pengiriman SaaS biasa digunakan untuk membuat layanan cloud yang dapat digunakan kembali, tersedia secara luas, seringkali secara komersial untuk berbagai komponen konsumen cloud. Konsumen cloud umumnya diberikan kontrol administratif yang sangat terbatas saat implementasi software as a service. Ini gambar dari topologi dari software as a service. Konsumen cloud ini diberikan akses kontrak layanan cloud, tapi tidak ke sumber daya TI secara detail untuk implementasi yang mendasarinya. Misalnya di sini ada organisasi yang bertindak sebagai konsumen cloud saat menggunakan dan bekerja dengan lingkungan PaaS. Ini dapat membangun layanan cloud yang diputuskan untuk diterapkan di lingkungan yang sama dengan penawaran SaaS. Organisasi yang sama kemudian secara efektif ini bisa mengambil peran sebagai penyedia cloud karena layanan cloud berbasis SaaS tersedia untuk organisasi lain yang bertindak sebagai konsumen cloud saat menggunakan cloud tersebut. Ini perbandingan model pengiriman cloud. Jadi ada SaaS, PaaS sama IaaS. Ada typical level of control yang diberikan. Untuk SaaS ini use and user related konfigurasi, untuk PaaS ini limited administratif, untuk IaaS ini full administratif. Nah, ini ada juga typical activity ini berdasarkan cloud delivery modelnya. Untuk SaaS ini users and konfigurasi cloud service. Untuk common cloud provider activity-nya ini implement, management, dan maintenance cloud service, monitor use by cloud consumer. Nah, ini ada penggabungan model pengiriman cloud antara IaaS dengan PaaS. Jadi bisa aja penggabungan model dari pengiriman cloud. Jadi untuk ini lingkungan PaaS ini akan dibangun di atas infrastruktur dasar yang sebanding dengan server fisik dan virtual dari sumber daya TI yang disediakan di lingkungan IaaS. Jadi di sini ada infrastruktur as a service-nya, ada virtual server A, virtual server B. Nah, di sini IaaS ini mendukung untuk platform as a service yang di atasnya. Penyedia cloud yang menawarkan lingkungan PaaS ini memilih untuk menyewa lingkungan IaaS dari penyedia cloud yang berbeda. Gitu. Jadi dia bisa menyewa untuk lingkungan IaaS-nya dari penyedia cloud yang berbeda. Ini contohnya misalnya kontrak antara penyedia cloud X dan Y, di mana layanan yang ditawarkan oleh penyedia cloud X ini dihosting secara fisik di server virtual milik penyedia cloud Y. Data sensitif yang diwajibkan secara hukum untuk tetap berada di wilayah tertentu ini secara fisik disimpan di cloud B. Gitu. Jadi dia berbeda penyedia. Ini ada penggabungan IaaS tambah PaaS tambah SaaS. Jadi ini bisa digabungkan untuk lapisan sumber daya TI yang saling membangun. Misalnya menambahkan arsitektur berbasis IT. Jadi lingkungan ini siap pakai disediakan oleh lingkungan PaaS, dapat digunakan oleh organisasi konsumen cloud untuk mengembangkan dan menyebarkan layanan cloud software as a service. Nah, ini ada IaaS sebagai basisnya, terus di platform dan software as a service yang akan disediakan sama cloud service A, cloud service B, cloud service C. Model penampaan cloud
Model penerapan cloud mewakili jenis lingkungan cloud tertentu, terutama dibedakan berdasarkan pemilikan, ukuran, dan akses. Ada 4 model penerapan cloud yang umum, ada public cloud, community cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Nah, untuk public cloud ini adalah lingkungan cloud yang dapat diakses publik yang dimiliki oleh penyedia cloud pihak ketiga. Sumber daya TI di cloud publik biasanya disediakan melalui model pengiriman cloud yang dijelaskan sebelumnya dan umumnya ditawarkan kepada konsumen cloud dengan biaya atau dikomersialkan melalui cara dan misalnya seperti iklan. Penyedia cloud ini bertanggung jawab atas pembuatan dan pemeliharaan keberlanjutan dari cloud publik dan sumber TI-nya. Selanjutnya community cloud. Untuk community cloud ini mirip dengan public cloud, tetapi akses terbatas pada komunitas konsumen cloud tertentu. Community cloud ini dapat dimiliki bersama oleh anggota komunitas atau oleh penyedia cloud pihak ketiga yang menyediakan cloud publik dengan akses terbatas. Nah, biasanya konsumen cloud ini suatu anggota komunitas, ini biasanya berbagi tanggung jawab untuk mengembangkan cloud komunitas. Keanggotaan dalam komunitas ini tidak selalu menjamin akses ke kontrol semua sumber DTI, dan pihak luar di luar komunitas umumnya tidak diberikan akses kecuali diizinkan oleh komunitas. Private cloud ini dimiliki oleh satu organisasi. Dan private cloud ini memungkinkan organisasi untuk menggunakan teknologi komputasi awan sebagai sarana untuk memusatkan akses ke sumber DTI oleh berbagai bagian, lokasi, atau departemen organisasi. Hybrid cloud ini adalah lingkungan cloud yang terdiri dari 2 atau lebih model penyebaran cloud yang berbeda. Misalnya di sini konsumen cloud dapat memilih untuk menyebarkan layanan cloud yang memproses data sensitif ke cloud pribadi dan layanan cloud lainnya yang kurang sensitif ke cloud publik. Ya, jadi untuk data sensitifnya disimpan di private cloud, sedangkan untuk yang kurang sensitif ke public cloud. Nah, ini akan menghasilkan hybrid cloud. Model penerapan cloud lainnya, ini ada virtual private cloud, juga ada dengan cloud khusus atau cloud yang di hosting. Model ini menghasilkan lingkungan cloud mandiri yang di-hosting dan dikelola oleh penyedia cloud publik dan tersedia untuk konsumen cloud. Dan juga ada intercloud. Ini didasarkan pada arsitektur yang terdiri dari 2 atau lebih cloud yang saling terhubung. Ringkasan, peran umum yang terkait dengan interaksi dan hubungan berbasis cloud ini termasuk penyedia cloud, konsumen cloud, pemilik layanan cloud, dan administrator sumber daya cloud. Batasan organisasi ini mewakili ruang lingkup fisik sumber daya TI yang dimiliki dan diatur oleh organisasi. Kepercayaan adalah batas logis yang mencakup sumber daya TI yang dipercaya oleh organisasi. Penggunaan sesuai permintaan ini adalah kemampuan konsumen cloud untuk menyediakan sendiri dan menggunakan layanan berbasis cloud yang diperlukan tanpa memerlukan interaksi penyedia cloud. Akses di mana-mana ini memungkinkan layanan cloud untuk diakses oleh beragam konsumen layanan cloud. Sementara multi-tenancy ini adalah kemampuan satu instan dari sumber DTI untuk secara transparan melayani banyak konsumen cloud secara bersamaan. Karakteristik elastisitas ini menunjukkan kemampuan cloud untuk secara transparan dan otomatis menskalakan keluar atau masuk sumber DTI. Untuk ketahanan berkaitan dengan fitur failover yang melekat pada cloud. Model pengiriman cloud IaaS ini menawarkan kepada konsumen cloud kontrol administratif tingkat tinggi atas sumber TI berbasis infrastruktur mentah. Model pengiriman cloud PaaS ini memungkinkan penyedia cloud menawarkan lingkungan yang telah dikonfigurasi sebelumnya, yang dapat digunakan konsumen cloud untuk membangun dan menerapkan layanan dan solusi cloud, meskipun dengan kontrol administratif yang berkurang. SaaS ini adalah model pengiriman cloud untuk layanan cloud bersama yang dapat diposisikan sebagai produk komersial yang dihosting oleh cloud. Dan kombinasi IaaS, PaaS, dan SaaS yang berbeda dimungkinkan.
Ini tergantung pada bagaimana konsumen cloud dan penyedia cloud memilih untuk memanfaatkan hierarki alami yang ditetapkan oleh model pengiriman cloud dasar ini. Public cloud ini dimiliki oleh pihak ketiga dan umumnya menawarkan layanan awan komersil dan sumber daya TI untuk organisasi konsumen awan. Private cloud ini dimiliki oleh organisasi individu dan berada di dalam lokasi organisasi. Community cloud ini biasanya dibatasi oleh akses oleh kelompok konsumen cloud yang mungkin juga berbagai tanggung jawab atau berbagi tanggung jawab dalam kepemilikannya. Hybrid cloud ini adalah kombinasi dua atau lebih model penyebaran cloud lainnya. Terima kasih.